Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sam, Guru SDN Pasir Muncang 1. Pentingnya kerjasama, ya. Apa itu kita lihat? Manis sekali ya, bukan? Ya, ya tadi kerjasama itu kita terapkan pada peristiwa ini. Nah, tadi pendahuluan sudah disinggung ya, anak-anak ya. Pertempuran Ambarawa, ya. Dalam pertempuran Ambarawa ini, ya, sampai saat ini mungkin kamu sudah kenal ya yang namanya Jenderal Sudirman. Tapi waktu itu belum pangkat jenderal ya. Kita lanjut nanti di bawah ada uh, Ambarawa itu di Magelang ya. Bahkan di sana ada museum Ambarawa ya. Kita lanjut, kita lihat bawahnya. Nah ya, peristiwa Ambarawa itu karena ya pasukan Nika atau Nederland Indi Sivil administrasi ya, administrasi ya, sekutu selalu mempersenjatai para tawanan perang Eropa ya, sehingga tawanan perang itu pada tanggal 26 Oktober ya terjadilah sebuah insiden di Kota Magelang ya. Puncaknya pertempuran antara pasukan TKR ya, tentara keamanan rakyat ya dengan pasukan sekutu Inggris ya. Ini terjadi sehingga menyebabkan tewas satu gugurnya, maaf saya ulang, gugur Isdiman waktu itu ya. Akhirnya sampai Presiden Soekarno juga. Ini kita sudah merdeka sebenarnya anak-anak ya. Sudah merdeka tapi ingin mengganggu lagi kita ya. Untuk detailnya kamu harus menyimak dan membaca dengan teliti karena nanti akan peta pemikirannya kalian harus isi. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Tokoh ini yang singkatnya ya. Lebih singkat lagi. Tadi saya sebut di depan. Yang gugur dalam pertempuran Ambarawa itu adalah Letkol Isdiman. Ya. Pertempuran di Ambarawa. Kemudian perannya diganti oleh Kolonel Sudirman saat itu ya. Setelah ini dengan gagah walaupun kondisinya lagi agak kurang sehat, ditandu dengan taktik perang gerilyanya mampu memukul mundur lawan-lawannya ya. Sehingga dengan jasanya itu dia naik, beliau naik menjadi dari kolonel menjadi jenderal ya. Ini diantaranya selain Jenderal Sudirman juga ada M. Sarbini, pemimpin TKR dari Magelang juga ada juga Brigadir Betel. Ini merupakan tentara Inggris. Ini lawan-lawan kita. Yang nomor 4 ini lawan. Ya, ini pihak musuh. Adapun penyebab pertempuran Ambarawa ini adalah sekutu mengingkari janji. Ya ini Bapak yang saya tulis merah ini ya. Maka sebelum tanggal 20 November ini meletuslah pertempuran. Yang dikhianati siapa? Kita. Maka terjadilah pertempuran ya. Pertempuran di mana-mana mulai tadi bukti bahwa penjajah ingin berkuasa kita. Saya ulang ya, tadi sebelumnya ada peristiwa Surabaya ya, peristiwa Ambarawa, nanti tadi ada Medan area. Next kita lanjut ya. Saya harapkan kalian mencari tadi dalam kelompok-kelompok yang ada rilis tadi, kamu baca dengan teliti. Next kita lanjut. Pemimpin pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Pada saat itu pangkatnya baru kolonel anak-anak ya. Sedangkan arah Magelang pasukan TKR Divisi 5 Purwokerto dipimpin oleh Androngi yang melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November tahun 1945 ya. Dilakukan dengan tujuan untuk memukul mundur pasukan Inggris di desa Pingit. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Androngi ini berhasil menduduki desa Pingit dan melakukan perebutan
terhadap desa-desa yang berada di sekitarnya. Kita lanjut. Nah, isi peta pemikiran ya. Nah, saya harapkan jangan hanya mendengarkan paparan dari Bapak anak-anak ya, dibaca, diulang lagi videonya supaya bisa ngisi apa, mengapa, siapa ya. Next, kita lanjut. Ya. Nah, sekarang bicara dengan berbagai macam kepintaran hewan ya. Hewan selama ini orang baru mengenal kepintaran hewan itu baru sebatas simpanse, dolphin atau lumba-lumba ya. Tapi sebenarnya ada hewan yang pintar juga yang namanya hyena ya. Hyena. Hyena disebut juga dubuk. Nama lain ya. Bahkan hewan ini adalah tergolong karnivora, asli Afrika, Arab, Asia, dan sebagainya. Adapun hyena disebut juga hewan tertawa karena suaranya mirip tertawa. Ya. Tadi saya ulang, ada simpanse, anjing, lumba-lumba, tapi sebenarnya hyena lah yang dikatakan hewan terpintar di muka bumi ini berdasarkan penelitian ya oleh Dr. Sarah Benson ya, Amran ya, Universitas of Saint Andrew ya, mengatakan bahwa hyena adalah hewan yang terpintar ya. Bahkan bisa dikatakan hewan yang bisa menghitung lawan-lawannya. Seperti itu ya. Jumlah yang menyusup ya di wilayah lawan ya, memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk melakukan pengusiran lawan-lawannya. Jadi, tadi saya ulang ya, selain lumba-lumba, anjing, simpanse, ternyata maka kalian harus sering-sering baca buku ya. Masih terdapat hewan namanya hyena itu pintar. Coba kamu lihat kalau di dunia hewan ya, dia nggak mau capek biasanya dia kalau ada singa satu punya mangsa, dia datang rame-rame, jadi supaya menang ya, cerdik dia ya. Next kita lanjut. Nah, judulnya kamuflase. Nah, kamuflase ya. Kamuflase itu untuk menutupi ya. Nah, contoh hewan yang ini ada hewannya, ada yang nyebut adalah belalang sembah ya. Menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan biasanya di daun ya. Warna hijau jadi menyerupai daun. Tapi ada sisi buruk dalam hidup belalang sembah ini ya. Ketika setelah dia pernikahan kalau kawin gitu ya, itu badannya dimakan oleh betina dengan harapan si betina itu memperoleh nutrisi yang cukup untuk keturunannya. Jadi agak buruk ya dalam belalang sembah ini. Jadi kadang-kadang dimaksa oleh si betina setelah kawin. Next ya, bawahnya ada yang mimikri. Ini adalah bunglon. Kalau yang tadi kamuflase, yang ini mimikri. Artinya kalau di daun warna coklat, ya jadi coklat. Kalau jadi merah, mungkin bahkan juga merah. Untuk bunglon ya, namanya mimikri, menyesuaikan dengan lingkungannya. Next, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Ini yang seru-seru nih, kalian tinggal lihat nih ya. Aku memiliki ciri khusus ya, sebagai berikut. Ya, memutuskan ekor jika diserang musuh atau disebut dengan autotomi. Ya, langsung ada yang angkat tangan, Pak, saya udah tahu. Nah, bagus. Ya, jawabnya hewan apa aku? Aku adalah apa namanya? Cicak. Oke ya. Nah, perhatikan itu ya. Jadi, kalau misalkan dia memutuskan ekor, harapannya dia selamat nanti dalam 3 bulan dia akan tumbuh lagi ekornya. Kita lanjut ya. Nana, next. Ya, cicak jawabannya ya. Tadi sudah
Aku adalah cicak. Oke ya. Kita lanjut. Nah, aku memiliki ciri sebagai berikut. Aku hidup di air. Aku tidak memiliki tulang belakang. Ujung kepalaku agak meruncing atau monyong ya. Jika aku diserang musuh, aku menyemprotkan tinta berwarna hitam. Ya, jawabannya anak perempuan. Saya tahu Pak, cumi-cumi katanya ya. Karena dia suka masak cumi-cumi nih para gadis ya dan anak-anak perempuan ya. Oke, jawabannya adalah aku adalah cumi-cumi. Oke, kita lanjut anak-anak ya, mudah ya. Nah, mudah dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini ya, terenggiling ya. Ya dalam penyesuaian diri atau pertahanan tubuhnya ketemu musuh dia langsung menggulungkan, membentuk spiral ya. Harapannya tidak dimangsa. Sebenarnya selain terenggiling, ada juga yang namanya juga kaki seribu, juga langsung melipat ya. Next kita lanjut. Nah, ini ada namanya walang sangit atau belalang. Ketika kamu jalan-jalan di pematang sawah, kalian mencium bau, ya. Dia adaptasinya itu, ya. Nah, untuk kolom yang kosong, anak-anakku yang cantik yang manis, ini kalian isi ya, seperti contoh di atas. Kita lanjut, termasuk yang ini ya. Nah, ini ada siput, siput darat tentunya itu adalah bekicot. Ya, sama. Nanti kamu cari ya, cari ciri khususnya dan lain-lain ya. Kita kolom yang kosong itu. Kita lanjut. Demikianlah pembelajaran hari ini, anak-anak. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, nanti untuk lebih lanjut ada sesi tanya jawab ketika kita berjumpa tatap muka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian sehat dan cerdas. Terima kasih. Selamat siang.